teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang berbeda dengan topik di video sebelumnya. Di video kali ini juga saya akan membahas dua topik yang berbeda. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah metodologi penelitian yang dipandu oleh Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Nah, di sini yang akan saya bahas topik yang pertama yaitu mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Dan topik yang kedua yaitu mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Nah, kita masuk ke topik yang pertama. Latar belakang merupakan yang pertama kali dibahas dalam bab 1. Dalam latar belakang diuraikan tentang alasan atau justifikasi mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dengan menguraikan besaran masalah, keseriusan masalah, kesensitifan masalah. Ada 4 komponen latar belakang masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya gejala tentang permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, relevansi dan intensitas pengaruh masalah yang diteliti terhadap aspek ilmu keperawatan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, politik, seni, dan agama dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Yang ketiga, keserasian pendekatan metodologis yang digunakan, dan komponen yang keempat yaitu gambaran kegunaan hasil penelitian. Baik, selanjutnya tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau data informasi apa yang akan dicari melalui penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret dan diamati dan dapat diukur. Tujuan penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan, dan tujuan khususnya itu merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum, harus spesifik dan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan, dinyatakan dengan tindakan yang menggunakan kata kerja aktif, misalnya mengukur, mengidentifikasi, menentukan, dan membandingkan. Untuk memenuhi sifat dan karakteristik penelitian, tujuan penelitian yang diinginkan sebaiknya memiliki beberapa ciri, antara lain harus terkait dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab perumusan masalah. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat deklaratif dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian, harus jelas dan tegas dalam penyampaiannya. Nah, sekarang kita membahas manfaat penelitian. Manfaat penelitian menunjukkan seberapa jauh penelitian tersebut bermanfaat bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan bagi kegunaan praktis. Terdapat 3 manfaat utama yang umumnya dilakukan dalam penyusunan proposal penelitian, yaitu manfaat untuk pengembangan ilmu, manfaat untuk masyarakat atau populasi, dan yang terakhir manfaat untuk sebuah kebijakan eksekutif untuk kesehatan masyarakat. Nah, secara spesifik manfaat penelitian di bidang apapun sebaiknya mencakup dua aspek, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang dimana manfaat praktis ini yaitu manfaat penelitian bagi program. Di bidang kesehatan dengan sendirinya manfaat penelitiannya adalah adanya bagi pembangunan kesehatan atau bagi pengembangan kesehatan. Sedangkan manfaat teoritis itu yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Di bidang kesehatan dengan sendirinya manfaat penelitian harus dapat menambah khazanah ilmu kesehatan, khususnya terkait dengan kekhususan bidang kesehatan yang diteliti. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam bagian ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami konteks penelitian, mengidentifikasi penelitian sebelumnya yang relevan, dan membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Baik, di sini saya mencantumkan cara membuat tinjauan pustaka. Yang pertama, tetapkan nama dan jumlah variabel yang diteliti. Yang kedua, cari sumber bacaan yang relevan. Pilih topik dari daftar isi buku yang sesuai. Cari dan bandingkan definisi variabel dari berbagai sumber. Yang kelima, baca dan analisis isi topik, buat rumusan dengan bahasa sendiri. Deskripsikan teori dari sumber yang dibaca dalam tulisan sendiri.
Cantumkan sumber bacaan yang digunakan. Nah, setelah selesai memaparkan materi singkat tentang latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan manfaat penelitian, di sini saya menyediakan 3 soal dan pembahasannya. Baik, soal yang pertama, salah satu mahasiswa jurusan Manajemen Informasi Kesehatan diketahui sedang melakukan penelitian dengan judul yang diangkat, pengaruh motivasi perawat terhadap ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Kota Madiun tahun 2017. Berdasarkan kasus di atas, buatlah tujuan penelitian yang diangkat oleh mahasiswa tersebut. Nah, di sini saya mencatatkan pembahasannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di setiap tujuan penelitian terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, berdasarkan kasus ini, tujuan umumnya mengetahui pengaruh motivasi perawat terhadap ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Kota Madiun tahun 2017. Dan tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi motivasi perawat rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun tahun 2017. Tujuannya khusus yang kedua, mengidentifikasi ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun tahun 2017. Dan tujuan yang terakhir, menganalisis pengaruh motivasi perawat terhadap ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun tahun 2017. Soal yang kedua yaitu salah satu mahasiswa jurusan Manajemen Informasi Kesehatan diketahui sedang melakukan penelitian dengan judul yang diangkat, analisis kelengkapan rekam medis pasien rawat inap di ruang Fransiskus Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan tahun 2021. Dari kasus di atas, buatlah manfaat penelitian terkait judul yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah, di sini saya mencantumkan 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sesuai sama materi yang saya jelaskan tadi. Yang dimana manfaat teoritisnya yaitu sebagai salah satu sumber bacaan penelitian dan pengembangan ilmu tentang analisis kelengkapan rekam medis rawat inap ruangan Fransiskus di instalasi rekam medis Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Dan manfaat praktisnya bagi Stikes Santa Elizabeth Medan sebagai sumber informasi tentang kelengkapan berkas rekam medis. Bagi Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, data penelitian sebagai tolak ukur kualitas pelayanan. Bagi responden sebagai informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kelengkapan rekam medis. Dan bagi mahasiswi Stikes Santa Elizabeth Medan, penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian kelengkapan berkas rekam medis. Soal yang ketiga, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan rekam medis ingin melakukan penelitian dengan judul hubungan pengguna rekam medis elektronik dengan kepuasan tenaga kesehatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan tahun 2023. Untuk menyelesaikan tugas akhirnya dari kasus di atas, buatlah tinjauan pustaka dari judul penelitian tersebut. Nah, di sini saya membuat tinjauan pustaka berdasarkan judul tersebut. Yang pertama, 2.1 pengertian penggunaan, 2.1.1 rekam medis, 2.1.2 sejarah rekam medis elektronik, 2.1.3 pengertian rekam medis elektronik, 21.4 manfaat penerapan rekam medis elektronik, 2.1.5 indikator penggunaan rekam medis elektronik, 2.1.6 kelebihan dan kekurangan rekam medis elektronik, 2.1.7 perbedaan rekam medis elektronik dengan manual. Nah, 2.2-nya kepuasan tenaga kesehatan. 2.1.2.1 pengertian kepuasan, 2.2.2 pengukuran kepuasan, 2.2.3 membahas faktor yang mempengaruhi kepuasan tenaga kesehatan, 2.2.4 indikator kepuasan tenaga kesehatan, 2.2.5 tenaga kesehatan, dan 2.3-nya hubungan penggunaan rekam medis elektronik dengan kepuasan tenaga kesehatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Baik, yang pertama membahas kerangka teoritis. Kerangka teori merupakan kerangka yang dibangun dari berbagai teori yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka konsep. Kerangka teori perlu diungkapkan dan merupakan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip,
atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, di sini prosedur di dalam penyusunan kerangka teori yang pertama melakukan kajian pustaka, yang kedua melakukan sintesis atau modifikasi antara teori yang satu dengan yang lain, menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis, runtut, dan rasional setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel yang diteliti. Selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual, yang dimana kerangka konseptual penelitian menggambarkan hubungan antar variabel dalam studi, menjelaskan model teoritis yang mengaitkan variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konsep sebagai bagian dari kerangka teori harus dideskripsikan jelas dan sebaiknya disajikan dalam bentuk skema atau diagram untuk memudahkan analisis dan visualisasi hubungan antar variabel. Selanjutnya masuk ke klasifikasi hipotesis. Yang klasifikasi ini terdapat 5. Yang pertama, hipotesis nol atau HO, yang dimana hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Klasifikasi yang kedua, hipotesis alternatif atau HA, hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Klasifikasi yang ketiga, hipotesis asosiatif dan kasual, yang dimana hipotesis ini terjadi ketika terjadi perubahan pada suatu variabel sehingga terjadi perubahan pada variabel lainnya. Sedangkan hipotesis kausal ini mengusulkan interaksi sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, hipotesis sederhana. Hipotesis ini menunjukkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Yang kelima, hipotesis kompleks, yang dimana hipotesis kompleks ini disebut juga dengan hipotesa multivariat karena memprediksi hubungan antara 3 atau lebih variabel. Hipotesis ini bisa terdiri dari 2 atau lebih variabel independen dan 1 atau lebih variabel dependen, dan sebaliknya. Baik, di sini saya menyediakan juga soal dan pembahasan sesuai dengan materi yang saya jelaskan tadi. Baik, soal yang pertama yaitu seorang mahasiswa yang bernama Mutiara sedang melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang, dan mahasiswa tersebut melakukan penelitian dengan mengangkat judul Gambaran Efektivitas dan Kepuasan Pasien pada Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dan RSIA Medical Care tahun 2017, buatlah kerangka teori berdasarkan kasus di atas. Nah, di sini saya telah mencantumkan kerangka teori sesuai dengan judul di atas. Bisa kita lihat sama-sama dengan penjelasannya, yaitu pendekatan sistem adalah kesatuan faktor saling bergantung untuk mencapai tujuan, terdiri dari 6 komponen. Input, semua yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Prosesnya, tindakan medis dan non-medis yang dilakukan. Sebagai outputnya, elemen yang dihasilkan dari proses. Umpan balik, keluaran yang juga menjadi masukan. Impact itu akibat dari keluaran sistem, dan lingkungan itu sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi sistem. Analisis input, proses, output, dan impact digunakan untuk menilai kinerja organisasi dengan memperkirakan output berdasarkan kapasitas input dan proses. Kasus yang kedua yaitu seorang mahasiswa Prodi Manajemen Informasi Kesehatan sedang melakukan penelitian di Rumah Sakit Elizabeth Medan, dan mahasiswa tersebut melakukan penelitian dengan mengangkat judul Hubungan Pengetahuan dengan Pengguna Mobil JKN di Rumah Sakit Santi Elizabeth Medan. Seperti apakah kerangka konsep dari judul penelitian tersebut? Nah, di sini saya menyediakan ataupun mencantumkan kerangka konsep penelitian tentang judul Hubungan Pengetahuan dengan Penggunaan Mobil JKN di Rumah Sakit Santi Elizabeth Medan. Nah, boleh kita lihat sama-sama. Di sini saya sudah mencantumkan kerangka konsepnya dengan penjelasannya, yaitu penelitian ini menguji hubungan antara penggunaan mobil JKN atau pengguna mobil JKN ini termasuk variabel dependen, dan pengetahuan ini termasuk ke bagian variabel independen, dengan indikator meliputi tahu atau know, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
dengan kategori baik dan kurang. Nah, sedangkan indikator di bagian dependennya itu digunakan penggunaan mobil JKN antara lain effort expectation dan performance expectancy dengan kategori baik dan kurang. Dan soal yang terakhir yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pelatihan rekam medis elektronik dengan kecepatan penginputan data oleh petugas rekam medis di sebuah rumah sakit. Peneliti tersebut merumuskan hipotesis sebagai berikut. HO-nya itu tidak ada hubungan antara pelatihan rekam medis elektronik dengan kecepatan penginputan data oleh petugas rekam medis. Nah, berdasarkan pernyataan hipotesis di atas, jenis hipotesis apa yang digunakan? Nah, di sini saya membuat pembahasannya yaitu dari kasus itu jenis hipotesis yang digunakan adalah hipotesis nol atau HO dikarenakan hipotesis nol menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, dalam kasus ini HO menyatakan bahwa pelatihan rekam medis elektronik tidak memiliki hubungan dengan kecepatan penginputan data oleh petugas rekam medis. Ini sesuai dengan definisi hipotesis nol, yaitu pernyataan negatif yang bertujuan untuk diuji kebenarannya melalui data empiris. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang menarik dan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Take me home, take me home.